Inat Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan hadis daripada Abil Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala berkata Abil Abbas ini, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi orang. Faqala maka berkata ia, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbaniyan nasu. Artinya, ya Rasulullah, tunjuki aku padahi ulun. Jadi tunjuki akan daku atas amalan apa jua yang apabila amalan itu ulun amalkan, niscaya Allah cinta kepada ulun dan manusia pun cinta juga kan ulun. Nah, ini ada amalan. Jadi supaya Allah suka, manusia suka. Faqala maka bersabda Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Artinya kayak ini, agar Allah mencintaimu maka engkau harus zuhud di dalam dunia. Artinya jangan tamak. Jadi lawanannya zuhud itu tamak. Tamak nih, rasa lapar terus dalam dunia. Jangan, zuhudlah kamu dalam dunia. Ini saya Allah cinta akan engkau. Adapun supaya dicintai manusia, sebutin lagi Nabi, wazhada fi ma indan nas, maka zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan kita tamak kalau yang dimiliki manusia. Jangan tadi permintaan benar, itu diantaranya salah satunya. Permintaan benar kita kalau kita nih bila ada orang nggak sana beliungnya gini waktu minta 2 juta. Jadi jangan tapi lah ya, dikurangi itu nah. Apanya aja karena ada menelpon, si anu menelpon. Setiap kali si anu menelpon kan dia nyaman nih. Ada masalah terus artinya selalu minta bantuan. Ini kayak itu terus. Nah, manusia kurang suka kayak itu. Manusia. Ya kita nih manusia lah umumnya kehendaknya apabila ada orang habari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyo hendak kanu aja. Oh, si momen atau kita bila ada kayak itu. Iyalah. Itu sudah hati manusia sama aja sudah itu. Tapi bila nak kayak ini, Assalamualaikum, salam, belang kan di HP kan. Udah minta tolong 2 nyawa, nah sudah sakit itu lah. Mana bunyi kali, bukan bunyinya. Nah itu, jadi bilanya zuhud terhadap apa namanya manusia, kertapi mengalih manusia, suka manusia. Nah itu Nabi mulai itu, fakta itu. Diulangin, wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah kamu pada barang yang di sisi manusia. Ayolah, nyata jelas kalimatnya sudah. Niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Itu hadisnya. Jangan kita orang supaya orang keluar duit pesan kita. Orang lagi ya dua kita. Wa an Nu'man ibni Bashir, dan dia pulang hadis yang lain pulang nih. Nu'man bin Bashir, bagusnya ada yang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, berkata Nu'man ini. Nah, ini kisahnya. Zakara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya. Menceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa yang menimpa oleh manusia daripada dunia. Maksudnya kayak ini, Sayyidina Umar ini berkisah si anu nyaman sudah hidupnya,
si anu sudah sukses, si anu sudah anu, si anu sudah bisi anu. Mengesah Sayyidina Umar nih lawan Nu'man ini. Nah, Nu'man bin Bashir tabiin mendengar kisahnya Nu'man. Faqala, maka berkata Umar, menyambung kisah tadi. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazillul yawma yatawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu. Artinya, jadi Sayyidina Umar ini membanding-bandingkan keadaan di zaman sahabat sepeninggal Nabi, maksudnya nyamanan sudah sianu ya, nyamanan sudah hidupnya. Coba yang mengatakan di zaman Rasulullah, ujar Umar nih, sesungguhnya aku telah melihat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini ada kena nang seharian nih, lakukan barabah aja Nabi nih, bukan lantaran pengoler. Pena ada suatu hari Nabi pena barabah aja. Garing kali ya pena kada juga Nabi kada garing. Bahkan apa? Ya tahu ini rabah nih. Sekalinya apa? Tidak ada menemukan barang kurma buruk pun kurma yang sudah uyuh nih. Kada dagasan dimakan-makan. Kadida jadi belapar diolah Nabi puasa itu lantaran kadida di rumah makanan walaupun kurma yang pena kadida juga ada zaman sekarang ujar Umar nih waktu zaman sering hidup coba pena nyaman-nyamanan sudah orang coba zaman Nabi sih sakitan Nabi aja itu kadang dimakan-makan sih rabah itu Nabi. Nah, jadi memang mengatakan Nabi maksudnya Umar nih. Ingat maksudnya. Kemudian riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Siti Aisyah, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu zu kabidin." Telah diwafatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepeninggal Nabi ujar Siti Aisyah nih, tidak ada di rumahku, rumah nang kediaman Siti Aisyah Nabi ini ada 9 bilik. Nah di rumahku ini kadida nang dimakan Nabi meninggali wafat kadida meninggali papa kasihan Nabi nya. Illa syatru syairin fi raffin li, tapi ada sebungkus kadut. Nah, dalamnya ada gandum syair. Nah, syair ini gandum nang masih berbentuk masih bentuk bulir-bulir ya kan, bila sudah ditumbuk kalau jadi jadi bur, namanya bur bahasa Arabnya. Bila belum bertumbuk masih berbentuk bulir-bulir ya bana-bani atau namanya syair. Ini tuh lagi ada dalam wadah sebuah kantongan kain kalau apakah dia olah kantongan yang ada di rak tuh kita ada dampar kan rak. Jadi Nabi itu ada bisi di dampar bersusun kain yang melihat di dampar Nabi di rumah di situ ada di buncur-buncur dampar tuh ada kita bakul lah di situ apakah gariba ya ada gandum masih berbentuk bulir itu aja lagi pemakan Siti Aisyah ditinggalkan Nabi. Fakatu minhu, maka ditupang aku makan, bahasa Banjar nih, maka aku makan daripadanya. Hatta tola alayya, sehingga lamalah beberapa saat lamanya, beberapa hari makanan itu. Fakir tuh sekali aku hendak menakar pulang, fapania habis. Maka fania habis gandum tadi. Di mapas caranya Siti Aisyah makan gandum nang bebulir tadi ditumbuk-tumbuk kayak kisahnya. Ditiup ya kelupus itu gitu aja kali ada penggilingan dulu tumbuk-tumbuk aja disalakai itu habis Nabi peninggalan Nabi kali dia bisa apa-apa sih beri apa kan Siti Aisyah bisa ya karena ya lah. Kemudian wa an Amr bin al-Haris akhi Juwairiyah bintil Haris ummul mukminin. Nah ini pulang riwayat daripada Amr bin Haris. Amr bin Haris ini ipar Nabi. Oh, ipar Nabi. Siapa tuh anak punding sanak? Juwairiyah anak Haris itu istri Nabi, salah seorang istri Nabi. Juwairiyah bading sanak ada namanya Amr bin Haris, ipar kala. Qala, oh jangan Amr.
Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an. Ketika Rasulullah telah mati, bahasanya mauti, telah wafat, tidak ada meninggal apapun, satu dinar pun, kan dan Nabi meninggal di duit anak dan bini, dan satu dirham pun kan dan Nabi meninggal di duit, satu budak pun kadida, satu perempuan budak perempuan pun kadida, wala syai'an dan kadida apa-apa yang lain. Mana? Illa baglatahul bayda allati kana yarkabuha, tapi ada dapat aku nang ditinggal Nabi, ada kuda putih nang biasa ditunggang Nabi rajin. Nah, jadi Nabi pakai itu aja, perang pakai itu juga kemana-mana itu. Wasilahu, dan ada Nabi pedang senjata ada. Wa ardan, dan ada satu tanah, sepetak tanah, ja'alaha yang Nabi jadikan semuanya tadi libni sabili, bagi orang yang terlantar. Nah, orang yang terlantar, sodakotan, sebagai sodakoh. Jadi kesan bini, kesan anak, kadida meninggalin Nabi, semuanya kesan sodakoh. Nah, kita nyaman juga tinggal di tanah, kuitan meninggal di motor, kuitan nyaman. Nabi kadida meninggal apa-apa. Wa'an Khabbab ibni Arad. Riwayat daripada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Qala ujar Khabbab. Sahabat Nabi ini, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami wajah Allah taala. Kami hijrah bersama Rasulullah. Oh, jadi rupanya Khabbab ini termasuk orang yang hijrah bersama Nabi ke Madinah semata-mata karena Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka kami mengharap pahala atas Allah aja. Faminna, maka diantara kami yang ikut hijrah bersama Rasul tadi, man mata walam yakul min ajrihi syai'an. Ada yang sempat mati, ada sempat menikmati kemenangan. Kalau pang ada merasa dapat nangano piambur beras perang-perang, ada sempat. Ada juga minhum, diantaranya Mus'ab bin Umair. Nah, ini susah benar, kasihan Mus'ab ini, sahabat Nabi juga. Kutila yawma Uhudin, yang terbunuh pada waktu perang Uhud. Oh, jadi termasuk mati syahid. Wa taraka namiratan, dan meninggalkan pakaian kisah tuh, kain. Kain yang terbuat dari bulu kambing, dia lah, jadi kain kisah. Itu bang pakaian, bukan baju, bukan salawar, tidak, kain dia lah. Susahnya nih hasil itu aja peninggalannya. Fakunna idza qattaina biha ra'sahu badat rijlahu. Jadi nang pakaiannya itu tadi diolah jadi kafan. Jadi waktu meninggal di kafan itu kain tadi kisah. Jadi awila mau ditutupi di kafan ini si Mus'ab tadi, kada cukup. Jadi kepala ditutupi, maka batis timbul dengan landau mesian kurang mana kain. Wa iza qattaina biha rijlaihi bada ra'suhu, dan bilanya batis yang ditutupi kepalanya pulang kelihatan dan kasihan bajunya nih, kain itu ada cukup. Balik apa jalan keluarnya? Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu, maka disuruh Nabi menyuruh kami kepala si Mus'ab nih meninggal di kapan tutupi. Batisnya pangnya Rasulullah ya. Wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an minal izkhir, batisnya ditutupi lan rumput-rumputan. Musian deh. Ya kayak kita nih apa? Udah kita ya daun pisang kawingnya tutupan. Atau halalang. Itu tutupan. Namanya rumput izkhirnya, harum rumput izkhir. Wa minna diantara kami man aina atlahu samaratuhu fa wa yahdibuna, ada juga hidup umur panjang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala rezeki. Ini ngesahan sakit kesan zaman Nabi nih, kesannya sahabat Nabi. Ini pulang. Wa an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, nah dua kali Sahal ini mereka. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi meriwayatkan lagi ujar sidin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini ada bisi nilai di sisi Allah, barang nilainya seberat alar nyamuk, berarti alar nyamuk ada berharga lalu ya lah. Dunia nih, seisi dunia, emasnya, intannya kumpulakan, dia merupakan lawan sebuting alar nyamuk. Alar nyamuk itu berapa? Tapi nang hari lalu harganya. Tapi ada seitu memurahnya dunia nih. Niscaya Allah Ta'ala kada mau memberi minum orang kafir walaupun seteguk air. Berarti apa maksudnya? Berarti dunia ini kada berharga lalu di sisi Allah. Itu katanya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pulang, ala ketahuilah, innad dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia yang dilaknat, mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa yang ada di dalam dunia itu, illa zikrullah ta'ala, kecuali nang kada dilaknat ialah bilanya pekerjaan itu zikir kepada Allah, mengingat Tuhan gawiannya, itu kada kena laknat. Bilanya ada di situ ada ingat Tuhan, kada kena laknat. Wa ma walahu, dan apa-apa nang harta kita nang ada kaitannya dengan mengingat Tuhan. Bisi sepeda motor gasan menuntut ilmu, berarti kada kena laknat sepeda motor tadi. Bisi baju gasan menuntut ilmu atau gasan mengingat Tuhan, dia kada menuntut ilmu, baik ingatan. Gimana kita nih kan kada sekolah ngaran cuma baik ingatan ya, saling mengingatkan, kada kena laknat. Wa aliman, dan orang nang punya pengetahuan, orang alim. Jadi dulu dari tabing siring menjelaskan apa arti orang alim. Arti orang alim itu ialah orang yang diberi Allah Ta'ala pengetahuan. Jadi kita nang duduk di sini keberatan nih, bilanya ada punya pengetahuan, alim ngarannya. Jadi orang alim, itu nyaman banget jadi orang alim. Kada kalau aja aku kopiah nang ini juga, kadang harus berpakaian. Alim itu dalam hati andaknya. Biar orang banu aja, selawar aja orang apa topi banunya, tapi hatinya pengetahuan, alim ngarannya. Kayak kain ya orang alim. Wa muta'alliman, dan orang nang belajar, kada kena laknat. Lain daripada itu Bang, dapat laknat. Kemudian hadis lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin As, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Amr bin As nih. Ujarnya nih, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi lalu berjalan. Taliyati kami. Itu maksud marra alaina, nak kami, Nabi lalu terdapat kami. Ujar Abdullah nih, wa nahnu nu'aliju khussan lana, dan kami sedang membaiki pondok gubuk. Kita nyamar bati-bati lampau rumah tadi, lampau ya jadi rumah dibaiki. Apanya kalian rusak, atap-atapnya kalau miris-miris dibaikinya. Faqala, maka bersabda Nabi. Betakon maksudnya Nabi nih. Ya kan ada salah bersabda Jepang diartinya. Maka betakon Nabi, itu kan. Mahaza, maksud mahaza itu bukan apa ini. Ikam bapaan maksudnya merawan, Nabi ini merawaan. Fakulna, maka kami menjawab, wa qad waha fanahnu nuslihuhu. Ya Rasulullah, jadi rumah gubuk nang kami baik ini jabukan ada nang rusak, jadi kami baiki. Oh iya Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma ural amra illa a'jala min zalika. Tidak dilihatkan aku masalah kami, melainkan lebih segera daripada yang demikian itu. Maksudnya kayak ini, maksudnya nyaman aja dipahami.
kayak ini Nabi bertakon dia apa ini gubuk nih dibaiki Rasulullah anu ge milisan aja bukan maksudnya sama aja kita nah itu maksudnya kan sama aja nih aku ya juga kayak itu juga ada ikan aja mana sakit sama aja kita nah itu yang nyaman dipahami gitu. Kemudian hadis lagi dari Ka'ab bin Iyad nah bagusnya ada Iyad di sini Ka'ab bin Iyad ain ya alif dot Iyad Ka'ab bin Iyad ini meriwayatkan lakian lah Ka'ab bin Iyad ini Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar Ka'ab ujar Nabi pulang inna likulli ummatin fitnatan setiap umat itu ada punya cobaan fitnah itu cobaan artinya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia fitnah ya lain itu fitnah nih cobaan jadi setiap manusia itu umat diberi Tuhan cobaan wa fitnatu ummati alal malu sedangkan fitnah cobaan umatku adalah harta jadi harta ini lebih berbahaya daripada kesusahan lamun Tuhan mau mencoba manusia dengan kesusahan mudah aja kita ingatkan Tuhan ya Allah ya belum susah macam-macam kalau aja mang ya Allah tapi bilanya harta nang jadi cobaannya kada kawal lagi tuh ya Allah Kemudian hadis dari Abi Ammar dan Abi Ammar. Apa jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini pepadah Nabi ulang. Laisa li bani Adam haqqun fi siwa hadhil khisali. Tiada ada hak bagi seorang manusia dalam menuntut dunia kecuali ada beberapa perkara ini. Nah, 1, 2, 3. Jadi ada 3 perkara yang kita boleh menuntut dunia. Oh, kalau masuk gawian kita nih. Apa? Nah, selain daripada 3 perkara ini dianggap mencari dunia karena kita dibolehkan hak kita ada 3 macam. Pertama, baitun yaskunuhu. Rumah yang menjaga, yang ia diami, menjaga dari kepanasan dan kedinginan. Cukup. Hendak bapak ikam ya. Aku berusaha supaya aku kau boleh rumah. Itu masih wajar aja, bagus saja kata apa itu. Wa saubun yuwari auratahu dan pakaian yang menutupi auratnya. Bahimat begawi misalnya nih. Bahuma misalnya. Meneratak misalnya meneratak alapik ya. Bahiwat mana nih begawi. Besokan kemarin. Anak bapak, aku gak sanukar baju menutup aurat, boleh. Wajil full khubzi wal ma'i dan gasan maisi. Apa kulit yang isinya roti dan air, ya gasan lah. Apa yang berbahasa kita? Baras kah? Gasan jadi baras. Jadi rumah gasan dari Yaman, pakaian gasan menutup aurat dan baras dicari. Bahasa kita kalau nyambat singkatnya gasan baras. Lain daripada itu bang, kada disuruh banget. Umpamanya bagimat begawi, bapak aja begawi bararenan misalnya nih. Lain daripada kada aja. Aku nang lain nih pada ini, gasan anak keluar angkasa aja misalnya, luput sudah. Umpamanya aja. Kemudian lagi riwayat lagi wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu dan riwayat penghabisan lah jangan khawatir lah jangan gaya lah ayo sebutin lagi lah riwayat dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala uja Ka'ab nah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Maziban ja'iani ursila fi gonamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Kalau kita arti kaku benar diarti secara tunggal di ujian kayak ini jangan supaya nyaman kita nih lah mencernanya kayak ini. Ada kambing biasanya. Kan di Arab nih kambing kan.
Yang paling membahayakan dengan kelompok kambing ini adalah dua serigala aja Nabi. Bila dua serigala datang merusak sekelompok kambing, maka itu merusak mana unak kambing itu ya. Itu yang paling ditakuti oleh pengembala. Jadi kambing itu unak rusak dihantam oleh dua serigala tadi. Tetapi Nabi ada yang lebih ganas daripada dua serigala itu, yang merusak agama seseorang. Nah, agama kita ini agama ditamsilkan seperti kambing tadi. Kita behingo kambing. Nah, kalau kita ini kita behingo agama, maksudnya kita menjaga agama kita, akhlak agama kan. Ada yang lebih ganas daripada dua serigala tadi, apa? Hirsil mali, tamak atas harta. Hirsil mar'i alal mal, tamak on harta. Hendak sugih, nah, maksudnya nyaman aja kalau sudah. Dan hendak kemuliaan. Nah, dua itu merusak manusia. Kemuliaan. Jadi orang kita dulu nyebut al-jah wal mal, ya nak? Kemuliaan dan harta. Bila itu sudah membinasa dalam hati, agama kita jadi rusak. Orang hendak harta hakon aja kan memang baca cuntan, ya lah, mengkorupsi. Wah, korupsi itu baca cuntan dengan tulas. Gara-gara apa? Hendak bisi harta tadi. Segala macam dia rusak agamanya jadinya. Hendak kemuliaannya juga. Hendak kemuliaan merendahkan orang lain macam-macam supaya mulia. Supaya orang seorang aja orang nih tunduk. Nah, dua itu jadi tamak akan kemuliaan dan harta lebih ganas daripada dua serigala tadi. Itu riwayat daripada Ka'ab bin Malik. Wallahu a'lam.